Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama gue Muhammad Wahyu Riyadi. Di video kali ini gue akan membahas tentang Nikon One J3 menggunakan lensa manual. Nah, ketika teman-teman menggunakan Nikon One J3 menggunakan lensa manual, teman-teman perlu mengetahui bahwa ada beberapa program mode dial yang di sini yang tidak bisa kita gunakan ketika kita menggunakan lensa manual. Namun di sini saya akan memberikan tips dan triknya bagaimana cara memaksimalkan Nikon One J3 menggunakan lensa manual. Nah, ketika kita menggunakan lensa manual, mungkin ada beberapa program mode dial yang tidak bisa kita pergunakan. Kenapa? Karena lensa manual ini tidak mempunyai autofocus sehingga kamera tidak bisa membaca settingan pada mode-mode tertentu seperti itu. Namun teman-teman tidak perlu kecewa, tidak perlu kayak aduh kok kayak gini banget gitu. Nggak apa-apa, soalnya kita bisa memaksimalkan Nikon One J3 menggunakan lensa manual. Bagaimana cara memaksimalkannya? Oke, let's check it out. Kita langsung aja ke settingannya. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan lensa Nikon One J3, mungkin di Nikon One yang lainnya itu berbeda kasusnya. Di Nikon One J3 kita hanya bisa menggunakan dua program mode dial saja. Yang pertama adalah yang ini nih. Kemudian setelah itu yang sini. Pokoknya di paling bawah dan atasnya itu hanya yang bisa digunakan di Nikon One J3 seperti itu. Nah, kemudian di settingannya kita perlu mengetahui bahwasanya kita perlu menentukan momennya gitu ya. Nah, gimana cara menentukan momen atau scene-nya? Itu adalah kita pencet di yang kursor atas ini. Kursor atas itu shortcut untuk F atau scene gitu ya. Bisa saja sih di menu, tapi kalau di menu agak kurang dan agak lambat gitu ya, agak kurang efisien. Jadi lebih cepatnya di F gitu kan. Saat kita di F, pilih mode kreatif manual gitu. Jangan pilih mode selain itu, karena ketika kita memilih selain manual, maka akan ada bacaan periksa lensa, gambar hanya dapat diambil ketika lensa dipasang. Padahal ini sudah dipasang kan, yaitu seperti yang saya bilang tadi bahwasanya ketika kita menggunakan lensa manual ada beberapa mode dial yang tidak bisa kita gunakan gitu. Nah, kita perlu men-setnya ke manual. Begitupun ketika kita menggunakan mode dial yang ini juga sama, kita perlu men-setnya di manual seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana menyeting kamera Nikon One J3 dengan lensa manual, sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara menghasilkan foto atau video yang bagus menggunakan Nikon One J3 dan lensa manual. Oke, yang perlu teman-teman ketahui ketika kita ingin menghasilkan gambar yang bagus, hasil yang bagus itu biasanya adalah hasilnya tajam, tidak misfokus, kemudian habis itu exposure-nya tepat kayak gitu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang tajam dan tidak misfokus, ketika kita menggunakan lensa manual, focusingnya untuk menghasilkan hasil yang tajam itu ada di sini. Biasanya ada di depan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ketajamannya di layar menggunakan live view kayak gitu. Ketika sudah tajam, klik gambar, klik shutter, jepret seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita juga perlu mengatur aperture-nya. Memang aperture ketika kita menggunakan lensa manual tidak bisa terbaca atau tidak bisa terdeteksi oleh kamera. Jadi di kamera, di bodi kamera akan terlihat f00 gitu. Jadi itu tidak terbaca. Nah, untuk men-set aperture pada lensa manual itu biasanya ada di belakangnya gitu. Semakin kecil angkanya, semakin bokeh dan semakin terang. Semakin besar angkanya, semakin jelas dan semakin gelap gitu. Jadi teman-teman aturlah exposure-nya sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan cuacanya gitu. Nah, kemudian di Nikon One J3 itu sayangnya kita tidak bisa mengetahui indikator exposure dan kita tidak bisa mengetahui hasilnya sebelum menjepret gambar. Oke, kayak gitu. Nah, terus bagaimana dong Bang?
Nah, untuk mengetahui jawabannya bagaimana, untuk mengetahui hasil gambar sebelum jepret di Nikon One J3, kita langsung aja praktek supaya biar lebih jelas dan lebih mantap ya. Oke, let's check it out. Oke, kita coba. Nah, karena di Nikon One J3 itu tidak ada indikator exposure-nya, jadi kita perlu mengandalkan ini mode film canggih. Mode film canggih. Kenapa mode film canggih? Karena ketika kita menggunakan mode film canggih, ketika kita setting shutternya, ketika kita naikkan shutternya, dia akan kelihatan gelap seperti itu. Sama seperti ISO. Ketika ISO-nya kita turunkan atau kita naikkan, maka dia akan berubah juga di layarnya sebelum kita jepret, dan itu hasilnya seperti settingan pada layar gitu ya. Nih, coba kita naikkan di 6400 ya. Dan dia akan keterangan seperti itu, overexposure. Jadi kita turunkan lagi gitu kan, dan hasilnya akan mengikuti settingan kita pada layar saat kita menggunakan film canggih ya. Nah, nih coba kita lihat hasilnya, dan itu seperti ini ya. Oke. Namun ketika kita menggunakan mode kreatif, saat kita menggunakan mode kreatif, kita tidak bisa mengetahui hasil gambar sebelum menjepret gitu. Coba kita coba di sini 1/160 di layar seperti ini ya sebelum kita jepret. Namun pas kita jepret, tada, keterangan atau overexposure kayak gitu. Jadi buat teman-teman bisa menggunakan mode film canggih terlebih dahulu untuk menggunakan ini mode kreatif saat teman-teman ingin menggunakan mode kreatif kayak gitu. Kalau kekurangannya di mode film canggih, dia kalau di Nikon One J1 sih, Nikon One J2, kalau di sini kayaknya enggak sih, itu agak ke crop hasil gambarnya. Nah, kemudian shutternya cuman bisa sampai 1/100 kayak gitu. Sayang banget sih sebenarnya, itu sayang gitu. Nah, kayak gitu aja sih. Mungkin itu saja untuk bagaimana cara menghasilkan gambar sebelum sebelum kita jepret gambar seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang Nikon One J3, klik tulis aja di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.